Konten digital adalah segala bentuk informasi yang disampaikan melalui media digital. Konten digital dapat berupa teks, gambar, video, audio, infografis, dan berbagai macam format digital lainnya. Tujuan utama konten digital dibuat adalah untuk menarik perhatian penonton. Jenis-jenis konten digital yaitu: 1. Ada teks, contohnya postingan blog, artikel, e-book, laporan, dan pembaruan media sosial. Yang kedua ada visual, contohnya gambar, infografis, grafik data, dan konten visual lainnya. Yang ketiga ada audio, contohnya podcast, musik, dan siaran suara. Yang keempat ada video, contohnya tutorial, wawancara, cuplikan acara, dan video hiburan. Yang terakhir ada interaktif, contohnya polling, kuis, dan konten yang dirancang untuk interaksi langsung dengan pengguna. Apa tujuan penggunaan konten digital? Konten digital dirancang untuk mencapai berbagai tujuan. Yang pertama ada pemasaran. Konten digital digunakan sebagai alat pemasaran untuk mempromosikan produk, layanan, atau brand, misalnya melalui artikel blog atau video testimoni. Edukasi. Konten edukasi bertujuan menginformasikan dan mendidik audiens tentang topik tertentu. Tujuannya untuk membangun kredibilitas bisnis sebagai sumber terpercaya. Hiburan. Konten digital seperti video lucu, meme kreatif, atau cerita brand dapat menghibur pengunjung, memperpanjang durasi interaksi, dan membangun kedekatan emosional. Komunikasi. Konten digital juga berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah antara perusahaan dan audiens atau pelanggan. Pernah dengar istilah bias dalam konten digital? Bias ini artinya kecenderungan atau keberpihakan dalam menyampaikan informasi. Nah, ternyata bias bisa muncul dalam banyak bentuk loh. Ada bias framing, yaitu ketika informasi dikemas agar terlihat lebih positif atau justru lebih negatif. Lalu bias seleksi, di mana hanya data tertentu yang ditampilkan, sementara sisanya diabaikan. Kemudian, bias konfirmasi, yaitu konten hanya mendukung satu pendapat tanpa memberi ruang pada pandangan lain. Dan terakhir ada bias bahasa, yakni penggunaan kata atau istilah tertentu yang membuat kesan positif atau negatif pada pembaca. Kenapa kita perlu tahu? Karena dengan memahami berbagai bentuk bias ini, kita bisa lebih kritis saat membaca berita, melihat postingan, atau bahkan saat membuat konten kita sendiri. Jadi, yuk sama-sama belajar agar kita jadi pembuat dan konsumen konten yang lebih cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, identifikasi bias dalam konten digital sangat penting untuk memastikan kredibilitas dan keakuratan informasi. Dengan kemampuan mengenali bias, konsumen informasi digital dapat lebih kritis dan selektif dalam menyaring informasi sehingga mengurangi penyebaran misinformasi. Konten digital sendiri memiliki tujuan utama yang beragam, seperti pemasaran, edukasi, hiburan, dan komunikasi interaktif. Konten digital yang berkualitas dan sesuai tujuan dapat meningkatkan engagement, membangun otoritas, dan mendukung strategi pemasaran yang lebih efektif.